Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas TPP 3 ingin mempresentasikan materi tentang pengolahan limbah gas. Berikut adalah nama-nama dari anggota kami. Baik, di sini ada pendahuluan. Yang limbah gas merupakan salah satu bentuk polutan yang dihasilkan dari berbagai proses industri, termasuk industri petrokimia. Pengolahan limbah gas industri petrokimia menjadi suatu keharusan guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi limbah gas itu sebelum dilepaskan ke atmosfer atau lingkungan sekitar harus melewati teknik untuk mengurangi atau menghilangkan kontaminan berbahaya dalam emisi gas tersebut. Selanjutnya, dalam pengolahan pupuk majemuk NPK, gas amonia juga biasa dihasilkan sebagai limbah, terutama saat proses penggabungan nitrogen dalam bentuk amonia atau urea ke dalam pupuk. Dan amonia ini juga jika terpapar dengan kandungan yang berlebih bisa berbahaya bagi kesehatan mata ataupun bisa iritasi. Selanjutnya dalam industri produksi pupuk majemuk NPK, yaitu ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Limbah gas yang mengandung senyawa fluor dapat terbentuk terutama selama pengolahan fosfat. Ini karena bahan baku fosfat alam seringkali mengandung fluor yang secara alami terlepas saat diproses. Selanjutnya oleh Husnul. Gas fluor yang mungkin dihasilkan sebagai buangan dalam proses produksi NPK. Hidrogen fluorida, ketika batuan fosfat diproses dengan asam seperti asam sulfat untuk menghasilkan pupuk senyawa fluor dalam batuan fosfat dapat bereaksi dan membentuk gas hidrogen fluorida. Silikon tetrafluorida, selain hidrogen tetrafluorida, gas silikon tetrafluorida juga dapat terbentuk dalam reaksi fluorida dengan silikon yang ada di batuan fosfat. Partikulat padat sangat kecil yang tersuspensi di udara seperti debu dan jelaga. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis limbah gas. Yang pertama adalah karbon monoksida atau CO2, dan kedua ada karbon dioksida atau CO2, dan ketiga ada sulfur dioksida atau SO2, dan keempat ada nitrogen oksida atau NOx, dan yang kelima ada hidrokarbon atau HC, dan yang keenam ada senyawa organik volatil atau VOCs. Di sini yang paling sering digunakan atau yang paling sering kita temui itu adalah CO, CO2, NOx, dan HC. Selanjutnya. Di sini ada beberapa parameter kunci yang harus kita perhatikan dalam pengolahan limbah gas ini. Yang pertama itu kandungan gasnya, di mana konsentrasi gas yang berbahaya seperti CO, SO2, NOx, dan VOCs. Kemudian selanjutnya itu partikulatnya, jadi kita harus mengukur jumlah partikulat yang tersuspensi di udara, seperti PM10 dan PM2.5. Kemudian kita juga harus menjaga kelembapan, di mana kelembapan limbah gas ini dapat berpengaruh pada korosi, peralatan, dan distribusi polutan. Kemudian di sini parameter dibagi menjadi 3. Yang pertama ada suhu. Suhu limbah gas penting karena mempengaruhi suatu proses, penyebaran polutan, dan stabilitas beberapa gas kimiawi di udara. Kemudian kedua ada tingkat emisi. Pengukuran tingkat emisi diperlukan untuk memastikan bahwa konsentrasi polutan dalam gas buang berada di dalam yang diizinkan oleh regulasi. Kemudian di sini ada bau, yang dimana parameter ini seringkali terkait dengan kandungan gas seperti hidrogen sulfida atau H2S. Bau perlu dikelola terutama untuk industri yang dekat dengan pemukiman. Oke, selanjutnya ada alat untuk mengolah bahan gas limbah gas tersebut, yaitu wet scrubber. Alat untuk menghindari polusi yang dirancang untuk menghilangkan partikel padat dan gas berbahaya dari aliran gas dengan menggunakan larutan cair, biasanya air atau larutan kimia. Ini ada chemical tank, itu masuknya limbah gas tersebut masuk, terus di sini ada packing yang berisi full ring untuk memperluas kontak
antara kedua bahan tersebut. Lalu naik ke demister ini untuk menghilangkan kandungan air yang ada pada gas tersebut, sehingga gas yang dilepaskan ke atmosfer itu memang benar-benar pure gas. Next. Selanjutnya ada hasil pengolahan dari alat scrubber. Ini baku mutu untuk emisi untuk pabrik pupuk majemuk NPK. Itu parameternya ada total partikel itu 200 mg per Newton meter kuadrat meter kubik, dan ada fluor itu 10 mg per Newton meter kubik, dan ada amoniak 250 mg per Newton meter kubik. Next. Kemudian di sini ada analisa kelebihan dan kekurangan dari wet scrubber. Untuk kelebihannya itu ada 1, dapat menangani debu yang mudah terbakar dan meledak dengan resiko yang kecil. Kemudian yang kedua ada dapat menangani MSTS. Kemudian yang ketiga perawatan yang relatif murah. Yang keempat perencanaan sederhana dan mudah untuk dipasang. Kemudian yang kelima efisiensi pengumpulan dapat bervariasi. Selanjutnya yaitu menyediakan pendinginan gas panas. Yang terakhir ada gas korosif dan debu-debu dapat dinetralisasi. Kemudian ada kekurangan dari analisa wet scrubber. Pertama ada efluent cairan dapat menyebabkan pencemaran air. 2, produk limbah dikumpulkan dalam keadaan basah. 3, potensi tinggi untuk masalah korosi. 4, diperlukan perlindungan untuk pembekuan. 5, gas yang keluar membutuhkan pemanas ulang untuk menghindari visible plume. Kemudian 6, ada PM yang terkumpul dapat terkontaminasi dan tidak dapat diolah kembali. Kemudian yang terakhir, pembuangan limbah lumpur kemungkinan sangat mahal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Imran. Baik, di sini ada saran atau perbaikan, di mana yang pertama adalah optimasi desain nozzle, di mana mengganti atau memodifikasi nozzle yang menghasilkan droplet lebih kecil sehingga meningkatkan efisiensi penangkapan partikel. Dan yang kedua adalah penambahan filter partikulat dengan tujuan mengurangi beban partikel yang harus ditangani oleh scrubber. Hal ini membantu memperpanjang umur alat dan meningkatkan efisiensi pembersihan gas. Dan yang ketiga adalah penggunaan teknologi hybrid scrubber, di mana dia itu menggabungkan teknologi wet scrubber dengan teknologi lain seperti Venturi scrubber atau elektrostatik precipitator dapat meningkatkan kinerja secara signifikan. Dan yang terakhir adalah sistem pemanasan gas pada sumber emisi, di mana memasang sistem pemanas dan sumber emisi atau menambahkan pengering dapat membantu mengurangi kelembapan sebelum gas masuk ke scrubber. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.